Di kota Berlin cerita ini dimulai. Perjalanan seorang anak laki-laki yang besar di keluarga militer. Hari ini ia tampak senang, bermain bersama sahabatnya selepas pulang sekolah. Berlarian sambil menikmati ramai dan kerasnya kota Berlin, hingga sampai akhirnya ia tiba di rumah. Ia dibuat terkejut dengan keramaian yang terjadi di rumahnya. Ternyata mereka akan merayakan promosi jabatan yang diberikan kepada ayahnya dan mengharuskan mereka untuk pindah ke tepi kota. Hal itu membuat Bruno bersedih karena harus meninggalkan sahabatnya di kota itu. Keesokan harinya, Bruno menghabiskan waktu terakhirnya bersama ketiga sahabatnya, sampai pada akhirnya ia harus meninggalkan rumah, kenangan, dan para sahabatnya. Kepergian itu menyisakan kesedihan kepada Bruno. Sesampainya di rumah baru mereka, semua terlihat bahagia, tapi tidak dengan Bruno. Bruno masih saja memperlihatkan wajah sedihnya. Hingga pada akhirnya, Bruno menanyakan kepada Maria mengenai pendapatnya tentang rumah itu. Kemudian ia mencoba melihat daerah sekitar melalui ventilasi rumahnya. Dan ia melihat sebuah perkebunan di dekat rumahnya. Ia bertanya kepada ibunya bahwa ia menginginkan bermain bersama anak-anak yang ada di perkebunan itu. Tetapi ia merasa bingung. Kenapa anak-anak dan petani di sana terlihat aneh? Kemudian mereka dibuat terkejut dengan kedatangan petani yang mengantarkan sayuran ke rumah mereka. Sontak, Elsa langsung menyuruh Bruno segera menuju ke atas untuk menyelesaikan barang-barangnya. Pandangan Bruno tidak lepas dari petani tersebut dan menimbulkan pertanyaan dalam dirinya. Hal itu membuat ibunya langsung bergegas untuk melihat apa yang telah Bruno lihat. Kemudian ayahnya memanggil Bruno untuk membujuknya agar dapat memberikan kesempatan kepada tempat itu. Sontak, Bruno langsung menanyakan, kenapa para petani di sana menggunakan piyama? Dan ayahnya menjawab, sebenarnya mereka bukan benar-benar manusia. Setelah kejadian itu, jendela kamar Bruno ditutup oleh orang tuanya, dan ia menghabiskan waktunya bermain seorang diri. Ketika ia bermain di halaman depan rumahnya, ia dibuat penasaran dengan pintu yang berada di samping rumahnya. Ia memutuskan untuk melihatnya. Setelah setengah perjalanan, ibunya melihat apa yang dia lakukan dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan dan langsung menyuruhnya untuk kembali. Ia melihat apa yang sedang petani itu kerjakan, sampai ayahnya memberitahu bahwasannya ia telah menyiapkan guru agar mereka dapat mengajar di rumah. Bruno merasa bosan hari itu, sampai ia memutuskan untuk bertanya kepada asisten ayahnya, apakah di sini terdapat ban bekas untuk dijadikan ayunan olehnya. Kemudian asisten ayahnya bergegas memanggil petani itu dengan nada tinggi untuk segera mengantarkan Bruno mengambil ban bekas tersebut di gudang belakang rumahnya. Mereka pun menuju ke gudang untuk mengambil ban tersebut. Setelah semuanya selesai, Bruno pun bermain di ayunan itu. Hingga suatu ketika ia dibuat penasaran oleh sebuah asap hitam yang muncul di cerobong dekat rumahnya dan membuat ia terjatuh. Sontak membuat petani itu terkejut dan langsung bergegas menolong dan segera mengobati lukanya. Percakapan keduanya pun berlangsung lama. Bruno menanyakan siapa namanya dan bertanya kenapa ia pandai dalam hal mengobati, padahal ia hanya seorang pengupas kentang. Hingga pada akhirnya, ibunya pulang dan melihat keadaan Bruno. Elsa langsung bertanya apa yang terjadi kepadanya.
Saat itu, Pavel merasa takut kalau dia akan mendapat perlakuan buruk dari Elsa. Tetapi, apa yang dilakukan Elsa berada di luar dugaannya dan membuat ia heran. Ketika Bruno sedang berada di kamar Gretel, ia melihat pemandangan dari kamar Gretel. Tak lama, ia melihat seorang pria tua menggunakan sepeda datang menuju ke rumah mereka. Dan ternyata ia adalah guru yang akan mengajar mereka. Mereka pun memulai pelajaran dengan membahas situasi yang terjadi saat ini. Gretel merasa senang dengan situasi yang terjadi saat ini. Ia banyak tahu tentang situasi sekarang karena sering membaca surat kabar. Ketika pertanyaan diberikan kepada Bruno, Bruno menjawab bahwa dia lebih tertarik membaca buku tentang petualangan, seperti kesatria berbaju jira berkilau yang menjelajahi tanah yang asing, dan putri bodoh yang selalu menghalanginya. Kemudian guru tersebut berniat untuk mengeluarkan cerita-cerita fiksi dari pikiran Bruno, dan memberikan buku tentang kenyataan dunia saat ini yang harus ia baca. Kemudian guru tersebut berniat untuk mengeluarkan cerita-cerita fiksi dari pikiran Bruno dan memberikan buku tentang kenyataan dunia saat ini yang harus ia baca. Ketika sedang melihat-lihat halaman, pandangan Bruno kembali tertuju kepada pintu yang berada di samping rumahnya. Kemudian ia langsung bergegas menuju ke gudang belakang rumahnya dan keluar melalui jendela gudang tersebut. Ia langsung menjelajahi hutan tersebut dan mengikuti arah matahari. Hatinya begitu gembira karena ia bisa bermain dengan bebas. Sesampainya di salah satu sungai, Bruno melihat ke seberang dan ia melihat ada pagar kawat yang melintang di sana. Rasa penasaran kembali timbul di dalam diri Bruno. Ia pun langsung memeriksanya. Sesampainya di seberang sungai, Bruno melihat seorang anak kecil di dalam pagar kawat tersebut dan segera menghampirinya. Kemudian ia bertanya kepada anak tersebut, "Apakah kau mendapatkan banyak teman di sana?" Kemudian anak tersebut menjawab, "Ya, tetapi kami sering berkelahi." Dan itu yang membuat anak tersebut senang duduk di tepian pagar tersebut, karena ia bisa merasakan ketenangan. Kemudian mereka pun melangsungkan percakapan yang cukup lama, berkenalan dan saling mengenal satu sama lain. Setelah mereka menyelesaikan perbincangan, Bruno pun memberitahu Shmuel bahwa dirinya tinggal di rumah yang berada di belakang camp tersebut. Sontak membuat Shmuel merasa gembira dan langsung bertanya, "Apakah kau memiliki makanan?" Tetapi Bruno menjawab tidak. Bruno pun kembali bertanya perihal berapa umurnya. Setelah dijawab oleh Shmuel, Bruno sangat gembira karena mereka memiliki umur yang sama. Dan ia merasa tidak adil karena ia merasa terjebak di luar pagar sendirian, sedangkan Shmuel bebas bermain dengan teman-temannya di sana. Pertanyaan tersebut dibantah oleh Shmuel kalau mereka dapat bermain di camp tersebut, karena Bruno rasa nomor yang mereka pakai adalah sebuah permainan yang sedang mereka mainkan. Belum selesai Shmuel menjawab, kemudian suara peluit pun terdengar. Sontak membuat Shmuel langsung pergi dan bergegas meninggalkan Bruno. Tetapi Bruno merasa bahagia, karena akhirnya ia bisa menemukan teman yang bisa diajak bermain. Keesokan harinya, Bruno pun sibuk mencari bola di dalam lemarinya. Tetapi ia tidak berhasil menemukannya dan langsung menemui ibunya untuk menanyakan bola tersebut. Setelah ia bertemu dengan ibunya untuk menanyakan bola tersebut, ia melihat ada sebungkus coklat di atas meja. Ia pun langsung meminta kepada ibunya dan bergegas menuju gudang bawah tanah untuk mencari bola tersebut. Setelah mendapatkan bola tersebut, ia melihat setumpukan boneka milik Gretel, dan ia langsung bergegas menemui Gretel di kamarnya. Sesampainya di kamar Gretel, Bruno langsung menanyakan tentang apa yang ia lihat. Terlebih-lebih, ia juga dibuat terkejut dengan yang sedang Gretel lakukan dan dengan jawaban yang Gretel jawab, bahwasannya boneka hanya dimainkan oleh orang-orang bodoh,
sedangkan orang lain sedang mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa dan negara. Setelah itu, Bruno kembali ke tempat biasa ia menemui Shmuel, tetapi ia tidak melihat siapapun. Padahal, ia berniat untuk mengajak Shmuel bermain dan ingin memberikan coklat yang ia minta dari ibunya. Sambil menunggu, Bruno sengaja melempar batu ke arah pagar tersebut. Tetapi, salah satu batu yang Bruno lempar mengenai kawat tersebut. Terdengar suara aliran listrik yang berasal dari kawat tersebut. Bruno pun merasa terkejut. Keesokan harinya, Bruno dan Gretel kembali bersekolah. Bruno menceritakan isi buku yang dipinjamkan oleh guru tersebut. Sampai pada akhirnya, guru tersebut merasa kesal karena Bruno ingin menyudahi pelajaran tersebut. Hari itu Elsa akan pergi berbelanja di kota dan berniat mengajak Bruno. Tetapi Bruno menolak ajakan tersebut karena ia memiliki tujuan yang lain. Selepas mobil ibunya keluar dari rumah, Bruno pun langsung bergegas berlari menuju Shmuel. Setelah mereka bertemu, Bruno bertanya kepada Shmuel, kenapa semua orang di dalam camp itu menggunakan piyama? Shmuel menjawab, ini bukan piyama, tetapi ini pakaian yang diberikan oleh tentara. Kemudian, Shmuel berkata bahwasannya ia tidak suka tentara. Bagaimana denganmu? Kemudian Bruno menjawab, aku menyukai tentara karena ayahku seorang tentara. Tetapi ayahku adalah orang penting dan bukan tentara yang mengambil pakaian orang tanpa alasan. Kemudian Bruno berniat untuk mengajak Shmuel datang ke rumahnya untuk memakan coklat. Tetapi Shmuel berkata bahwasannya ia tidak bisa keluar karena pagar kawat ini, dan Shmuel adalah seorang Yahudi. Jawaban Shmuel membuat Bruno terkejut dan memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Keesokan harinya mereka kembali bersekolah. Bruno bertanya mengenai Yahudi. Kenapa hanya gara-gara satu orang bisa meruntuhkan satu bangsa? Lalu dijawab guru tersebut, bahwasannya bukan hanya satu orang, tetapi semua ras Yahudi. Lalu Bruno bertanya kembali, bahwasannya pasti ada orang Yahudi yang baik. Kalau kau berhasil menemukan orang Yahudi yang baik, maka kau adalah penjelajah yang hebat, jawab Tuan Liszt. Setelah sekolah selesai, Bruno kembali menemui Shmuel, membawakan bola untuk bermain dan makanan untuk dimakan olehnya. Setelah mereka berbincang cukup lama, kemudian peluit pun kembali terdengar, dan Shmuel pun harus segera pergi meninggalkan Bruno. Hari itu, asap kembali terlihat di udara dan mengeluarkan bau yang cukup menyengat, hingga membuat Elsa penasaran. Ia pun langsung menanyakan hal itu kepada suaminya, dan ia sangat terpukul atas pernyataan yang disampaikan suaminya. Beberapa hari kemudian, mereka mengadakan acara. Kemudian Bruno tidak sengaja melihat Shmuel berada di dalam rumahnya, dan ia langsung menemui Shmuel dan menawarkan beberapa kue kepadanya. Ia sangat senang, sampai kesenangan itu berakhir ketika asisten ayahnya melihat apa yang telah ia lakukan. Lalu Shmuel dibuat terkejut dengan jawaban yang dijelaskan Bruno, dan membuat Shmuel berada di dalam bahaya. Hal itu membuat Bruno merasa sedih dan bersalah atas apa yang telah ia lakukan terhadap Shmuel. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk segera menemui Shmuel di tempat biasa, tetapi ia tidak melihat siapa-siapa di sana. Hingga suatu ketika, semua anggota militer datang ke rumah Bruno untuk melihat film dokumenter tentang camp tersebut. Hal itu membuat Bruno penasaran dan mencoba untuk melihat apa yang sedang mereka lihat. Hari demi hari Bruno mencoba menemui Shmuel, tetapi tidak satu hari pun ia melihat Shmuel berada di situ. Hingga akhirnya ia merasa putus asa, dan ternyata ia melihat Shmuel berada di sana. Tetapi Bruno terkejut melihat wajah Shmuel yang lebam karena kejadian yang terjadi di rumahnya, dan ia langsung meminta maaf kepadanya. Keesokan harinya di meja makan, mereka mendapat telepon dari sang kakek bahwasannya nenek mereka telah tewas.
Setelah itu, Bruno memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama Smul. Mereka tampak bahagia dan bergembira. Sampai Smul berkata bahwasannya ia tidak ingin kehilangan Bruno lagi. Malam itu ayah dan ibu mereka bertengkar. Bruno memutuskan untuk menghabiskan malamnya bersama Gretel. Hingga keesokan harinya, ayah mereka memutuskan untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih baik untuk pertumbuhan mereka. Kemudian Bruno langsung memberitahukan hal itu kepada Smul, bahwa ia akan pergi besok, dan ia berniat untuk membantu Smul untuk menemukan ayahnya, sebagai permintaan maaf atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Keesokan harinya, Bruno bergegas menemui Smul, dan langsung mengganti pakaiannya dengan piyama yang telah dibawakan oleh Smul. Bruno memulainya dengan menggali tanah untuk dapat masuk ke camp tersebut. Di rumah, Elsa tidak melihat Bruno berada di halaman rumahnya. Lalu mereka memulai petualangan bersama. Tetapi Bruno merasa tidak nyaman dan melihat keadaan camp berbeda dengan yang ia lihat di video itu. Sesampainya di salah satu gudang, mereka kemudian dipaksa untuk keluar. Di rumah, mereka sibuk mencari keberadaan Bruno. Sampai pada akhirnya mereka melihat sandwich yang dibawa Bruno terjatuh di gudang belakang. Mereka langsung bergegas mencari Bruno. Hingga pada akhirnya mereka menemukan pakaian Bruno tergeletak di atas tanah. Setelah sampai di salah satu tempat, mereka disuruh untuk segera melepaskan semua pakaian mereka dan dibawa menuju salah satu tempat. Setelah dikumpulkan menjadi satu, kemudian mereka pun dibakar bersama. Ayah dan ibu mereka pun sangat menyesal atas kejadian yang terjadi kepada Bruno. Persahabatan mereka pun berakhir bersama. Bruno berhasil menemukan sahabat terbaiknya.